Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Andian Enda Rizky, dan pada hari ini kita akan membahas perencanaan proyek Smart City Purwokerto menggunakan metode Activity on Node atau bisa disingkat dengan AON. Nah, di sini kita akan belajar cara mengidentifikasi jalur kritis proyek pengelolaan fiber optik oleh PT Fiberstar. Kemudian di sini ada latar belakang, yaitu latar belakangnya PT Fiberstar sedang mempersiapkan proyek besar, yaitu penggelaran jaringan fiber optik untuk mendukung Smart City Purwokerto. Dan targetnya proyek ini harus selesai secepat mungkin. Dan di samping ada daftar 8 aktivitas utama proyek ini. Misalnya, aktivitas A itu persiapan awal membutuhkan 3 hari dan tidak ada pendahulu. Sementara aktivitas B, pengadaan material hanya bisa dimulai setelah aktivitas A selesai dengan durasi 4 hari. Nah, dari tabel ini kita akan membuat diagram jaringan, hitung waktu tercepat dan terlambat, kemudian menemukan aktivitas paling kritis. Nah, kemudian di sini ada rumus, yaitu di sini menjelaskan struktur node activity on node yang mencakup early start, activity ID, late start, float, deskripsi aktivitas, early finish, durasi, dan late finish. Contoh aktivitas beserta durasi dan predecessor-nya juga ditampilkan. Mode pertama dalam perhitungan forward adalah memilih aktivitas dengan EF yang paling besar. Baik, kita lanjut ke forward pass, yaitu sequence activity forward, yaitu ES dengan early start, waktu tercepat aktivitas sudah dimulai, dan EF early finish, yaitu ES tambah durasi. Dalam perhitungannya, di bagian A dengan ES 0 karena tidak ada pendahulunya, dan EF sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian di bagian B dan C, keduanya dimulai setelah aktivitas A selesai. Dengan EF dari A yaitu 3, maka B dengan ES 3 dan EF-nya sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan C dengan ES 3, maka EF-nya sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian D, E, dan F dengan D sebagai pendahulu, dengan D dengan pendahulu dari B, yaitu FB sama dengan 7 dan ES-nya sama dengan 7. Kemudian F-nya sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. E dan F dengan pendahulu C, yaitu FC sama dengan 5, maka S-nya sama dengan 5. Maka F-nya sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan EF-nya F sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian G dengan pendahulu D, yaitu EFD sama dengan 12, dan EFS sama dengan 6. ES yang dicari adalah yang paling besar, yaitu 12. Maka 12 karena G menunggu D selesai. Maka FG sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 16. Lanjut ke H dengan pendahulu, yaitu F. F dan G, maka yang diambil adalah 16. Maka F-nya di sini 16 tambah 3 sama dengan 19. Maka total durasi proyek sama dengan 19 hari, itu FH. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu membuat node activity backward. Nah, slide ini yaitu menjelaskan perhitungan mundur backward dengan rumus LF sama dengan EF untuk titik awal, dan LS sama dengan LF dikurangi durasi. Mode kedua adalah memilih aktivitas dengan LS terkecil. Contohnya adalah perhitungan untuk aktivitas B dengan LS 7, durasi 4, sehingga LS sama dengan 3. Nah, lanjut ke bagian backward pass. Sequence activity backward itu menghitung LS dan LF. LF itu late finish, waktu paling lambat aktivitas harus selesai tanpa menunda proyek, dan LS atau late start yaitu LF dikurangi durasi. Perhitungan mundur dimulai dari H, yakni H dengan LF sama dengan EFH, maka 19 hari, dan LS sama dengan 19 dikurangi 3 sama dengan 16. Kemudian ke belakang lagi G dan F, G dengan pendahulu H,
yakni LSH-nya 16, maka LF-nya sama dengan 16, 16. Maka LS sama dengan 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian di bagian F dengan pendahulu H, LSH sama dengan 16, maka LF sama dengan 16. Dan LS-nya yakni 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Kemudian di bagian D dan E dengan D dengan pendahulu G, maka dengan LSG-nya sama dengan 12, maka LF-nya 12 dan LS 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Kemudian D dengan pendahulu G dengan E pendahulu G, maka LS-nya adalah LS dari G sama 12. Kemudian LF sama dengan 12, maka LS-nya 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kemudian mundur lagi di bagian B dan C dengan B dengan pendahulu D, yaitu LSD-nya 7, maka LF-nya 97. Maka LS-nya 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Dan di bagian C dengan pendahulu E dan F, maka LF-nya dipilih yang paling kecil, yaitu 11. Maka LS-nya 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Dan terakhir dengan A dengan pendahulunya B dan C, maka LF-nya yang paling kecil yaitu 3 dari B. Nah, maka LS-nya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Udah lanjut pada rumus waktu kritis. Nah, di sini menjelaskan langkah-langkah menentukan waktu kritis. Pertama yaitu menghitung float setiap aktivitas dengan rumus float sama dengan LS dikurangi ES. Kemudian yang kedua, urutkan root backward yang memiliki float 0 dan hindari aktivitas dengan float bukan 0. Contoh aktivitasnya, B memiliki float 0, yaitu LS dikurangi ES, atau 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sedangkan aktivitas C memiliki float 6, yakni LS dikurangi LS yaitu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Ini kita hindari yang 6. Lanjut ke rute waktu kritis. Nah, di sini dari perhitungannya aktivitas dengan slack 0 adalah ABDGH. Maka inilah jalur kritisnya. Artinya keterlambatan di salah satu aktivitas ini akan langsung menunda proyek secara keseluruhan. Dan total dari durasi jalur kritisnya yaitu dengan aktivitas A 3 hari, B 4 hari, D 5 hari, G 4 hari, dan H 3 hari. Maka total waktunya adalah 19 hari. Dan dari sini kesimpulannya yakni proyek ini membutuhkan 19 hari dengan jalur kritis ABDGH. Maka tim harus fokus memantau aktivitas ini dan jalur kritisnya. Mungkin sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan quote yaitu manajemen proyek yang baik dimulai dengan perencanaan yang matang. Terima kasih.